Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wali yang saya hormati, rekan-rekan dari Beres yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini, seperti yang disampaikan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, Pak Wali akan menyampaikan terkait dengan pencalonan Gubernur DKI, apakah beliau akan ikut atau tidak. Hari ini kiranya akan beliau menyampaikan, dan ada 18 dan 11 yang hadir Pak dari pers, dari Metro, dari Kompas TV, kemudian dari Net juga dari Elsita, kemudian dari CNN Indonesia, dan ada sekitar 29 media. Rekan-rekan media yang saya cintai, hari ini barangkali apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan semua silahkan, dan setelah ini tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan ini. Untuk lebih teraturnya jalannya pertanyaan akan saya bagi dua season. Season pertama untuk 3 atau 5 pertanyaan, dan mohon izin Pak Wali, silakan untuk yang season pertama akan, atau sebelum itu Pak Wali akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Mohon waktu dan tempat Pak Wali. Ya, terima kasih. Gas masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rekan-rekan media semua, terima kasih sudah hadir. Saya pahami isu Pilgub DKI ini menjadi perhatian banyak pihak ya, sehingga saya harus secara resmi menyampaikan keputusan yang insya Allah akan diputuskan hari ini, baik buruknya seperti apa. Tapi sebelumnya saya menyampaikan, jika ada pertanyaan kenapa baru mengumumkannya hari ini, sekarang tanggal 29 Februari 2016, karena saya melaksanakan amanat orang tua saya, kalau ada undangan silaturahmi itu harus didatangi, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu selama 3 bulan saya sudah mendatangi dan didatangi oleh berbagai pihak, luar biasa banyak, lebih dari 20. Ada elemen masyarakat Betawi, ada tokoh Jakarta, ada saya berdiskusi dengan 4 parpol besar ya, juga sudah didiskusikan. Ada dari PDIP, ada dari Nasdem, ada dari Gerindra, ada dari PKS, juga sudah mendiskusikan terkait Cagup DKI ini. Dan yang menarik, di luar ekspektasi saya dipanggil dan diberitahukan juga oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil juga oleh Bapak Prabowo Subianto, dipanggil juga oleh Ketua MPR, Ketua DPR juga, termasuk Ketua DPD, bahkan 3-4 menteri juga menyampaikan. Saya menduga ini karena skala strategisnya Pilgub Jakarta ini luar biasa gitu ya. Sampai kemarin hari terakhir pun, karena saya akan menyatakan hari ini, masih ada 2-3 pihak-pihak yang mengajak bertemu dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah sudah saya dengarkan semuanya, sudah saya lakukan rasa terima kasih saya atas hal itu. Yang berikutnya, banyak laporan ke saya pribadi selama terutama sebulan terakhir ya, terkait masalah elektabilitas. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan media, saya ini tidak sedikit pun melakukan upaya ya, melakukan pergerakan politik, tidak sama sekali. Saya ini pasif. Dan walaupun pasif, ternyata
popularitas ada di 60-70%, kemudian dari berbagai survei elektabilitas 15-20%, untuk seseorang yang belum menyatakan gitu kan ya. Nah bagi saya ya ini mah alhamdulillah aja, sehingga kalau dalam hitungan matematika memenangkan Pilgub DKI dengan kondisi seperti itu bukan hal yang mustahil. Dulu saya sampaikan ke media waktu saya memenangkan Pilkada Bandung, modal saya hanya 6%, ya, modal 6%, orang yang tidak terlalu dikenal, incumbent sudah hampir 30%. Kalau pakai logika saat itu pasti semua takut karena incumbent sudah tinggi sekali. Tapi dalam hidup kan menang kalah mah biasa ya. Sehingga setelah kami upayakan dengan cara yang strategis, determinasi sana sini, kita akhirnya menang 45%. Jadi kalau ditanya apa nggak takut kalah, Pak Ahok sudah tinggi dan sebagainya, bagi saya itu bukan ukuran ya. Kalau sudah memutuskan maju misalkan ya tentunya hal itu bisa disiasati. Semua ada ilmunya lah kira-kira begitu. Ya. Nah yang terakhir dari saya harus mendengarkan ke dalam. Ke dalam itu adalah aspirasi warga. Ada survei internal, ada dari media lokal juga melakukan. Dan saya sampling juga karena saya ini punya sosial media yang anggotanya banyak sekali. Twitter 1,2 juta follower, kalau Instagram saya 2,6 juta, kalau Facebook saya per bulan itu reachable akunnya itu bisa 30 juta. Jadi pas kemarin saya posting minta pendapat, itu rekor komen hampir 50.000 dengan subkomen 80.000 kira-kira gitu ya. Berarti ada 80.000 warga yang menulis dan tidak hanya Bandung ya, tapi kombinasi lah sudah saya cek ya. Ada akun Bandung, Jakarta, luar negeri, akun abal-abal, akun nasi bungkus juga sudah saya deteksi hadir memberikan pandangan-pandangan. Saya anak sosmed jadi tahu apa mana buzzer, mana yang genuine. Kalau ibu-ibu kelihatan dari bahasanya beda, kalau yang biasanya profil feed-nya bukan wajah dirinya gitu ya, wajah artis dari mana, nah, itu pasti abal-abal. Nah itu saya perhatikan juga. Dan puncaknya yang terakhir adalah tentunya diskusi dengan keluarga ya, dengan keluarga meminta pendapat dari istri, dari anak, dan terutama mentor saya, ibu saya sendiri yang menjadi energi hidup saya. Nah saya sampaikan juga Pak, apa namanya, kok berani-beraninya misalkan kalau jadi gitu ya, kan Bandung belum beres dan sebagainya, nol Bandung, ada yang mengejek. Saya sampaikan ya kita mah berbasis fakta aja. Bandung itu banyak perbaikan, tapi Bandung itu belum sempurna. Kalau dibilang Bandung sudah beres itu lebih baik ya, tapi kalau dibilang Bandung tidak ada kemajuan juga bohong. Kita kinerja birokrasi dari 2013 ranking ratusan, sekarang ranking 1 nasional untuk akuntabilitas kinerja. Transparansi publik dari ranking 17 sudah ranking 2. Pelayanan publik yang 2013 rapor merah oleh Ombudsman sekarang ranking 4 ya. Pengangguran turun dari 10% ke 6%, dan lain sebagainya. Jadi tidak betul kalau dibilang Bandung hanya urusan taman gitu ya. Justru reformasi ke dalam ini menurut saya fakta-fakta yang menunjukkan kami berubah selama 2 tahun. Dulu masalah 5 besar kota Bandung itu ya, kalau disurvei, 1 jalan bolong, 2 itu adalah masalah sampah, 3 PKL, 4 banjir, 5 kemacetan. Disurvei lagi akhir 2015, masalah jalan bolong dan sampah udah nggak ada, karena kita sudah jauh lebih baik. Adipura juga sudah kita menangkan lagi dengan sistem. Tapi betul masalah banjir kemacetan itu masih tantangan saya lah kira-kira begitu. Nah jadi sehingga kesimpulannya adalah saya maju ke Jakarta tapi tidak sekarang, kira-kira begitu. Alias saya tidak akan maju menjadi calon gubernur DKI 2017. Pertimbangan terbesarnya hanya satu, tugas saya belum selesai di periode pertama gitu. Mungkin nanti setelah selesai, insya Allah kemanapun takdir membawa, selama karyanya ada, jadi bekal saya untuk berkiprah
di lembaga-lembaga lebih tinggi selanjutnya. Jadi bisa ke Jakarta juga suatu hari, mungkin juga ke Jawa Barat jika memang ada takdirnya. Tidak masalah juga melanjutkan jilid 2 jadi wali kota Bandung, atau memenuhi aspirasi keluarga saya yang rata-rata pengen saya jadi arsitek lagi karena hidup jauh lebih normal di situ ya. Tapi prinsip hidup saya adalah saya ingat pesan ibu saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik yang manfaatnya paling banyak. Sehingga sekarang saya ngambil keputusan kebermanfaatan saya yang mana yang paling banyak. Nah, oleh karena itu keputusan saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi dinamika. Silahkan lanjutkan proses pemilihan gubernur 2017 tanpa saya. Saya doakan warga Jakarta bisa memilih gubernur yang cocok, ya, yang pas untuk kapasitas di Jakarta. Saya melihat Indonesia ini bisa hebat tanpa harus semua berkumpul di Jakarta. Kalau yang bagus-bagus, yang amanah itu bisa tersebar merata di Jawa, di Sumatera, atau seperti Pak Profesor Nurdin Abdullah di Bantaeng, saya kira Indonesia bisa juara. Problem Jakarta itu menurut saya karena terlalu memusatkan segala urusan di Jakarta. Dia pusat pemerintahan dan politik, dia juga pusat ekonomi. Sehingga mitos orang Indonesia kalau ingin sukses ekonomi, sukses politik, pasti harus ke Jakarta. Itu yang harus kita cermati. Kita harus bongkar mitos itu, bahwa sukses di Indonesia tidak harus selalu ke Jakarta, ya. Tapi betul, karena konstelasinya Jakarta masih pusat dari segalanya. Nah, oleh karena itu saya akan menghabiskan sisa jabatan saya di Bandung 2018, insya Allah. Umur mah tidak ada yang tahu, jadi saya nggak akan banyak berspekulasi terlalu jauh. Saya akan fokus itu dulu. Mudah-mudahan dibantu media juga bahwa Indonesia bisa hebat tidak hanya selalu berita-berita yang datang dari Jakarta, ya. Bantu kami di daerah kalau ada berita baik, inspiratif dari Bandung, dari Jogja, dari Surabaya, dari Makassar, tolong diseimbangkan peliputannya untuk menginspirasi seluruh Indonesia. Dengan begitu negeri ini bisa hebat, bisa juara dengan sila ketiga persatuan Indonesia itu. Nah, itu sebenarnya visi saya, sehingga Bandung insya Allah bisa jadi inspirasi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga mungkin untuk dunia, seperti kolaborasinya. Nah, mudah-mudahan berita ini sampai khususnya ke warga Bandung yang juga sedang menunggu jawaban, sehingga dan saya titip ke warga Bandung, ya, jangan pas saya mau pergi di jangan-jangan pas saya ada diajak bekerja sama nggak mau gitu kan, nggak taat aturan, badadegong gitu ya berbahasa Sundanya. Tapi pas Pak Wali ini mau pergi jangan, dari pas disuruh-suruh untuk ikut program hare-hare gitu, jangan begitulah. Jadi saya harap dengan keputusan ini warga Bandung please kan gitu ya, gabung, dukung program wali kota, selesaikan sampai 2018 kita Bandung juara. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi kota bahagia dan juga target-target pembangunan tercapai. Saya kira itu. Dan di sebelah kanan saya ada mantan pacar saya yang selalu menasehati. Jadi kritikus nomor 1 saya ada di sebelah kanan saya. Jadi dan istri saya selalu mendengarkan aspirasi warga juga. Apalagi kritikan ibu-ibu mah beres, rahet anu mana ya, kalau udah nyelekit mah ibu-ibu mah kira-kira begitu. Saya kira pernyataannya begitu. Kalau mau detail dalam bentuk tanya jawab silahkan, tapi struktur logikanya begitu. Bukan berarti saya tidak bisa menang di Jakarta, karena matematika memungkinkan sangat bisa. Tapi masalahnya bukan menang tidak menang, bukan ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, tapi saya melakukan ini atas keputusan Bandung belum selesai dan mengaturkan terima kasih. Dan saya ucapkan mohon maaf, sampaikan lewat media kepada mereka-mereka yang sudah menyampaikan aspirasi dengan segala logikanya, dari logika ekonomi, logika politik, logika agama, segala rupa, ya saya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan silaturahminya tidak terputus di masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita bisa tanya jawab untuk detail. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Itu rekan-rekan media, jadi apa yang disampaikan beliau.
Kalau ada pertanyaan saya akan coba atur. Ini untuk sesi pertama 3 orang. Ya, dari sebutkan medianya ya. Terima kasih Putra, saya Putra dari Tempo Pak. Mau nambahin ini aja Pak. Kan tadi katanya sudah ada pertemuan juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira apa sih isi bahasan di sana dan apakah dari Pak Jokowi ini ada menentukan keputusan Bapak sehingga menolak di gubernur? Ya, saya kan bersahabat dengan Pak Jokowi zaman Pak Jokowi masih wali kota Solo ya, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi apalagi sebagai presiden, jadi saya menghadap dan intinya beliau menyampaikan agar saya mengambil keputusan yang terbaik ya. Keputusan yang terbaik itu beliau bilang jangan semata-mata mengejar sesuatu yang lebih besar tapi yang di depan mata belum terselesaikan dengan baiklah seperti itu ya. Kemudian beliau melihat bahwa saya dan Pak Ahok ini pemimpin daerah yang diapresiasi gitu. Jadi sebaiknya tidak bertanding gitu ya dalam kondisi nanti salah satu kalau kalah tidak berguna untuk negara, kira-kira begitu ya, jadi logikanya sangat saya pahami. Karena kalau saya lawan Pak Ahok menang, saya nganggur kemudian gitu ya, energi hidup saya tidak bermanfaat, atau saya menang Pak Ahok nganggur juga dan sebagainya. Itu mungkin nasihat bijak yang saya pahami dengan baik itu. Silakan dari ini yang biru. Ya, saya Dian dari Sumber Trijaya Bandung Pak. Terkait dengan tindak lanjut pembicaraan Pak Ridwan Kamil dengan Bapak Adi Aksa-Daud, karena Bapak Adi Aksa-Daud juga katanya ingin berpasangan dengan Bapak di Pilgub DKI nanti. Dan kondisi Bapak dengan pernyataan Bapak yang tadi tidak akan maju di Pilgub DKI ke depannya nanti, apakah ada pembahasan lanjut dengan Bapak Adi Aksa-Daud atau seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, jadi begini ya, demokrasi hari ini itu demokrasi ilmiah ya. Mau kamu punya duit berapa miliar juga, kalau tidak populer, tidak disukai, nggak bisa dipilih rakyat. Demokrasi langsung itu kombinasi terkenal, ya popularitas dan kombinasi kredibilitas, kira-kira begitu. Tanpa kedua itu, modal saya kecil waktu pilkada Kota Bandung ya untuk ukuran pilkada. Tapi kan alhamdulillah menang dengan cara-cara baik. Nah dengan Pak Adi Aksa-Daud juga sama, jadi kemarin menyampaikan ya kalau saya maju ingin berpasangan dengan saya lah kira-kira begitu. Tapi karena keputusan saya hari ini mungkin ya tolong sampaikan aja ke Pak Adi Aksa, mohon maaf. Jadi silahkan bertarung dengan adil dan sekuat-kuatnya, dan kalau memang warga Jakarta memilih beliau ya memang itu sudah takdirnya kayak begitu. Saya setelah ini tidak akan lagi mau membahas urusan Jakarta, saya mau fokus Bandung. Saya doakan Pak Adi Aksa, Pak Ahok juga, Pak Yusril katanya, ada Ahmad Dhani, ada Desi Ratnasari, ada segala rupa lah ya, Pak Haji Lulung, nah gitu ya. Jangan menyepelekan loh ya, jangan menyepelekan hanya urusan statistik. Saya mas ya, kalau takdir Allah sudah ngasih jalan dengan segala cara, jadi, enggak juga jadi. Tapi yang maksa ingin jadi, iya, kadang-kadang nggak jadi. Jadi poin saya, rekan media, terhadap survei itu jangan terlalu jadi kitab gitu ya. Kadang-kadang ada dinamika. Apalagi kalau setelah ada yang namanya pengumuman maju, biasanya bisa kesusul juga. Saya kira itu. Oh ibu ya. Respon keluarga. Mau tanya sama ibu, gimana sih respon keluarga sejak pertama kali isu ini mencuat, kemudian katanya kan respon dari anak juga yang si bungsu nolak gitu, nggak mau. Boleh diceritain Bu, karena kan keluarga jadi keputusan vital awal untuk memutuskan maju atau tidak. Makasih. Ya, ada dengan Kang.
Jadi begini, saya itu bersyukur sekali karena Kang Emil itu orang yang mau mendengarkan. Jadi semua didengarkan, termasuk anak-anak, termasuk saya, termasuk ibunda dan juga warga. Nah, jadi dalam perjalanannya, memang dari awal karir politik Kang Emil, anak-anak itu sebetulnya cenderung lebih menginginkan ayahnya seperti dulu, begitu ya. Karena mungkin Kang Emil bisa karena Kang Emil adalah arsitek yang mencintai dunianya, mereka merasa bahwa mereka sudah terbiasa dengan itu, begitu. Dengan dinamika politik yang ada, mereka juga mungkin sedikit banyak ada dipengaruhi, begitu ya, di dalam kehidupan mereka. Nah, tapi pada akhirnya mereka sangat mendukung apa yang diputuskan oleh Kang Emil. Terutama hal seperti ini sebetulnya sudah menjadi pembicaraan kami juga di bulan-bulan terakhir, dan kami saling menguatkan saja dan kita mengikuti proses yang ada sampai selesai, begitu. Banyak keluarga yang curhat juga sama ibu. Oh, banyak sekali, tidak hanya keluarga, juga warga, begitu, banyak sekali kepada saya, dan saya hanya menjawab yang terkuat. Ibu saya cuma pengen bilang begini, kamu itu harus jadi pemimpin yang diingat, karena mau kemana terserah, tapi untuk tahap 1 itu tunaikan dulu. Nah, saya itu berharap agar namanya pilkada serentak itu segera hadir. Jadi jangan dikit-dikit kalau ada pemimpin yang berhenti di tengah naik ke atas untuk pelayanan yang lebih tinggi disebut kutu loncat, disebut tidak amanah. Itu dilema, Pak, gitu ya. Dua-dua juga ingin mengabdi pada rakyat, kan begitu. Ini kan bahasanya dari dua, oh ini mah haus kekuasaan, ngebatin juga, atau memang jangan-jangan untuk halayak yang lebih luas manfaatnya, kan sama, imbang ya. Jadi kalau pilkada serentak, startnya sama, akhirnya sama, enak gitu. Jangan kayak saya sekarang kan. Jadi kalau saya beres hari ini kan, wah langsung ngebut gitu ya. Tapi kan ternyata gara-gara pilkadanya tidak serentak, ada takdir saya tidak lanjut, dan saya lebih mengambil takdir beresin dulu gitu. Kalau Allah mentakdirkan lagi ke Jakarta suatu hari, siapa tahu. Tapi idealnya adalah ada pilkada serentak. Yang kedua, tokoh-tokoh tadi udah saya sebutkan, yang kelas paling atasnya itu Ketua MPR ya, ngobrol panjang, Ketua DPR, Pak Ade Komarudin ngobrol panjang, Pak Irman, Ketua DPD, Pak Prabowo juga, Pak Jokowi. Saya juga heran, berarti kan urusan Jakarta ini nggak main-main gitu ya, diperhatikan, dan saya ya berterima kasih diminta datang untuk berdiskusi seperti itu. Nah, kalau masalah medsos gini, survei, sampling berapa? 500, 2000, error margin 3%. Sarua kene jeung medsos, sampling saya 80.000 sok. Akuratan mana ya? Akuratan mana sampling 80.000 dengan 500? Jadi orang sekarang itu kadang-kadang melihat medsos itu masih seolah-olah hanya buat update status. Masa ada pejabat nge-tweet, berarti pejabat nge-tweet nggak kerja. Cek saya pemikiran begitu itu paradigma jadul. Tidak ada hubungan antara pejabat nge-tweet bahwa dia tidak kerja, kalau tidak nge-medsos seolah-olah tidak lebih produktif, nggak bisa. Kita bicara karya aja. Saya ini generasi muda yang sebelum jadi wali kota memang tangan saya terbiasa multitasking. Saya menyampaikan pesan antara meeting, lagi di jalan, gitu kan, pagi-pagi, nggak ada masalah. Yang penting kan kerja beres, ada buktinya kan begitu. Dan saya nggak pakai admin, makanya semua yang saya tulis, saya tanggung jawab. Jadi kalau ada dilema, ada kontroversi, dibully-bully di Twitter, udah biasa. Ya, itu mah udah kebal saya emang gitu. Yang penting fakta itu tidak bohong. Masalah cara penyampaiannya, baper Pak Walima atau apa, terserah, itu mah ada subjektif ya. Tapi yang penting fakta tidak bohong. Saya nge-tweet, dengan saya press conference, dengan saya wawancara TV, dengan wawancara radio, apa bedanya? Sama-sama informasi yang dikutip untuk publik, kan begitu. Jadi survei medsos ini cara rutin saya untuk hal-hal yang sifatnya ingin mengetahui persepsi publik. Kemarin pekan lalu Kang Emil sudah ke Jakarta bertemu dengan Pak Ahok. Itu apakah terkait dengan ini Pak, menyampaikan keputusan Pak Emil secara pribadi?
Ulangi lagi, gimana? Ya, ke Pak Ahok. Apakah ini sudah membicarakan keputusan secara internal PMI ini kepada Pak Ahok? Apakah ini menjadi bentuk dukungan Kang Emil kepada Pak Ahok? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ini prosesnya ke DPP seperti apa, Kang? Karena nama Kang Emil kan termasuk 1 dari 10 yang Ke DPP mana? Gerindra. Oh, Gerindra. Itu aja, Kang. Terima kasih. Jadi gini, saya dengan Pak Ahok bersahabat ya. Kalau ngobrol juga lu gue, standar Pak Ahok kali ya. Semua orang juga begitu. Santai aja. Jadi waktu di Jakarta saya tidak membicarakan terlalu detail ya. Saya hanya menyampaikan Ahok siap-siap kalau saya maju begini, kalau enggak begitu kan begitu ya. Dan Pak Ahok bilang, mungkin gengsi kali ya, wah kalau lu maju, gua itu pasti nyaris kalah. Wah itu ya. Jadi menang keneh maksudnya mah, tapi nggak mau menyampaikan. Jadi bahasanya nyaris kalah. Ya siap gitu. Kebetulan saya ke Jakarta itu urusan e-budgeting. Pemkot Bandung lagi belajar e-budgeting. Pak Ahok juga meminta saya agar menerima kunjungan Pemda Jakarta belajar UKM yang tidak perlu izin itu. Kita mau tukeran tim ya dan seterusnya. Nah apakah ini jadi bentuk dukungan ke Pak Ahok? Saya kira enggak lah, saya netral. Saya nggak punya influence di Jakarta secara langsung. Makanya ada gambar yang hoax itu ya. Ada saya pakai kaos terus judulnya KTP saya buat Ahok gitu. Udah pasti logikanya udah salah, KTP saya Bandung gitu. Jadi intinya saya netral tentunya. Saya mendukung orang-orang baik. Kalau yang menang Pak Ahok lagi ya silahkan. Kalau ternyata Pak Yusril yang menang juga itu pilihan warga Jakarta, atau Pak Diaksa yang semangat banget juga menang, ya itu risiko masing-masing lah. Tapi kalau sudah terpilih, saya mau kerjasama. Salah satunya bicara tentang bagaimana warga Jakarta yang ke Bandung, ya, yang jadi dinamika di Bandung, masalah kereta api cepat dan lain-lain lah. Nah kalau untuk ke DPP sudah saya kirim surat, ya. Sudah saya sendiri kemarin, mudah-mudahan sudah sampai, tapi intinya secara informal sudah saya sampaikan perhitungan itu. Dan kelihatannya mungkin DPP Gerindra kan akan mengusung internal ya, mungkin Pak Sandiaga Uno lah kira-kira begitu. Tapi kembali lagi, jangan sepelekan persentase rendah ya. Saya mulai 6%. Nggak dihitung menang 45%, itu bisa jadi referensi. Oke? Cukup ya? Oh ada Bu Afi, pertanyaan? Oh iya. Pak, berarti ada kemungkinan besar akan maju di Pilgub Jabar, Pak? Ya itu ya, umur mah kan nggak bisa diukur ya, Bu Afi. Jadi pilihan saya tinggal 3 aja, ya. Karena pemilihan gubernur Jawa Barat itu bersamaan dengan pemilihan wali kota Bandung. Jadi kalau ternyata saya lebih banyak manfaat di Jawa Barat, hayu aja. Tapi kalau lebih banyak manfaat di Bandung, saya lanjut jilid 2 juga nggak ada masalah. Atau nggak dua-duanya, jangan dianggap saya kalah ya, karena kembali ke dunia lama yang nyaman dan baik itu juga itu 50% dari pilihan kami. Yang penting 5 tahun saya sudah menunjukkan ke warga Bandung, saya kerja siang malam sampai jam 11 malam, setahun kemarin 1.200 masalah saya bereskan, saya ambil keputusan untuk menunjukkan saya serius ya untuk membereskan kota Bandung. Jadi kita bicara lagi mungkin 6 bulan lah ya sebelum berakhir, saya kira itu relevan. Tapi peluang itu ada, survei juga bagus ya. Jadi ya kita lihat nanti. Saya kira cukup ya, semua sudah tercover detail-detailnya. Hatur nuhun. Satu lagi. Ya, saya baca-baca begitu ya, terutama. Ya, saya nggak akan sebut orang per orang pendapatnya gimana lah ya. Tapi elit politik itu terbelah 2. Iya, dari 5 yang saya sebut tadi, 2 menyarankan saya maju dengan pertimbangan-pertimbangannya, 3 tidak menyarankan saya maju.
Saya nggak sebut nama ya. Pokoknya faktanya sampai situ aja, John. Dari 5 itu 2 menyuruh maju dengan segala pertimbangannya, 3 meminta saya tidak maju dengan segala pertimbangannya. Coba aja. Oke. Saya kira cukup. Hatur nuhun rekan-rekan, mudah-mudahan Jakarta mendapatkan pemimpin yang terbaik. Amin. Terima kasih ke rekan-rekan media, Pak Wali Kota juga Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.